Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan selamat jumpa lagi dengan saya Krismanto dalam renungan pagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya ada di balkon teras rumah saya dan pagi hari ini saya mau share sesuatu yang diambil dari bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim bab yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Anda. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudaraku ini kasih Tuhan, siapakah Gideon? Gideon bukan orang yang hebat. Dia yang paling kecil di antara keluarganya. Dia dari suku yang paling kecil, suku Manasye yang paling kecil di antara suku-suku Israel lainnya. Dan dia seorang pengecut. Kenapa seorang pengecut? Coba lihat. Dikatakan dia mengirik gandum dalam pemerasan anggur. Apa itu mengirik gandum? Mengirik gandum bicara tentang melepaskan bulir gandum dari kulitnya. Jadi gandum dimasukkan dalam lumpang, terus kemudian ditumbuk. Lalu setelah ditumbuk, angin akan meniup kulit-kulit gandum yang ringan itu keluar. Oleh karena itu biasanya ini dilakukan di luar. Dia butuh angin. Dilakukan outdoor. Nah, apa itu pemerasan anggur? Pemerasan anggur adalah proses di mana buah anggur itu dimasukkan ke dalam satu bak, diinjak-injak oleh 2 atau 3 orang. Kemudian ada saluran kecil dari bak itu ke bak lain yang lebih rendah posisinya, sehingga sari-sari anggur itu turun sampai ke bak yang kecil itu. Nah, otomatis tempatnya harus steril. Tidak boleh banyak angin sehingga tidak banyak debu. Oleh karena itu tempat ini biasanya dilakukan di tempat yang terlindung, tersembunyi, bahkan tempat yang tertutup di dalam satu buah ruang. Nah, Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Sesuatu yang harusnya dilakukan di luar, dia lakukan di dalam. Saking takutnya dengan orang-orang Midian. Dan ketika malaikat Tuhan memanggil dia, pahlawan yang gagah berani, dia bilang, aduh, kalau Tuhan betul menyertai kami, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa orang-orang Midian itu menjajah kami? Saudaraku ini kasih Tuhan, Gideon seorang penakut, seorang yang kecil hati, seorang yang pengecut. Dia bukan seorang yang gagah berani. Tapi kenapa Tuhan panggil dia? Kenapa Tuhan pilih dia? Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan gak pilih orang-orang yang hebat untuk melakukan sesuatu yang besar. Tuhan bahkan gak butuh kurikulum vitae Anda ketika Tuhan mau panggil Anda untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia hanya cari apakah kamu mau atau tidak. Bagi Allah, mau jauh lebih penting daripada mampu. Mau jauh lebih berguna daripada mampu. Kenapa? Karena kalau Anda mau, Tuhan bisa berikan kemampuan kepadamu. Tapi banyak orang yang mampu tapi gak mau.
tidak ada gunanya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang besar. Dan Gideon menjadi seorang pemimpin besar di Israel pada zamannya, karena dia mau melangkah, dia mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang kacau, dunia sedang menderita, dunia sedang bergumul dengan virus corona. Ada begitu banyak yang sakit. Pertanyaannya, apakah Anda mau melakukan sesuatu bagi Tuhan? Mungkin hari ini Anda berkata, saya nggak mampu, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya teknologi, saya nggak punya skill, saya terbatas. Saya mau kasih tahu sama Anda, Tuhan yang kita punya tidak terbatas. Asal Anda mau, Anda bisa lakukan sesuatu yang besar. Mulailah dengan berdoa. Berdoa bagi tenaga medis, berdoa bagi mereka yang sakit, berdoa bagi mereka yang menderita saat ini. Mulailah dengan itu. Ketika Anda mau, Anda bisa lakukan sesuatu yang besar. Saya percaya bahwa ini akan memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. God bless you.